Terima kasih. Oke, boleh dimulai. Nah, Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman semua. Yang terhormat Ibu Filza selaku dosen pengampu pada mata kuliah kita hari ini. Hari ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi terakhir dalam studi kelayakan bisnis, yaitu aspek lingkungan hidup. Oke, boleh next. Oke, di sini ada anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri Maheswara, lalu ada Khan, Akaila, Anang, dan Farhan Kesa. Next. Baik, jadi kali ini kita bakal membahas salah satu bagian penting yang seringkali dianggap sepele dalam studi kelayakan bisnis, yaitu aspek lingkungan hidup. Nah, padahal sebenarnya ini cukup penting untuk kita pelajari. Nah, kenapa penting? Karena dalam dunia bisnis kita nggak cuma mikirkan untung atau rugi, tapi juga harus mikirkan dampak bisnis kita ke alam sekitar. Nah, coba bayangkan kalau kita membuat sebuah proyek besar ataupun bisnis tetapi tidak memikirkan dampak lingkungannya sama sekali, bisa jadi bisnis tersebut merusak tanah, mencemari air, atau bahkan merusak habitat makhluk hidup. Nah, kalau udah kayak gitu, bisnisnya mungkin masih bisa jalan, tetapi dampaknya bisa fatal untuk lingkungan dan bisa menjadi bumerang juga buat bisnis itu sendiri. Nah, makanya sebelum memulai proyek perlu banget dilakukan yang namanya kajian lingkungan. Salah satunya lewat proses AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Ini semacam cek kesehatan lingkungan sebelum bisnis dijalankan supaya kita tahu apa saja risiko lingkungannya dan bagaimana cara mengatasi risiko tersebut. Itulah mengapa kita mempelajari aspek lingkungan hidup ini. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Ya, jadi saya ingin melanjutkan untuk AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau biasa disebut juga AMDAL adalah studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup dan diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggara usaha atau kegiatan. Jadi AMDAL itu ada 5 jenis ya, yaitu AMDAL tunggal, AMDAL sektoral, AMDAL sosial, AMDAL regional, dan AMDAL terpadu. Nah, jadi untuk masing-masing jenis AMDAL ya. AMDAL tunggal itu adalah kegiatan atau kajian proyek tunggal perseroan lingkungan yang diatur oleh satu instansi pembina. Nah, contohnya itu kayak kajian rumah sakit atau proyek PLTU. Terus ada yang kedua ada AMDAL sektoral. Itu kegiatan dan kajian dampak terhadap lingkungan yang dilakukan secara sektoral. Nah, contohnya itu ada pembangunan jalan tol. Yang ketiga ada AMDAL sosial. AMDAL sosial ini adalah kajian AMDAL yang dilakukan oleh usaha yang bersifat sosial ya. Nah, contohnya itu adalah pendirian sekolah untuk anak pemulung di sekitar TPA Bantar Gebang, itu salah satu contohnya. Terus ada AMDAL regional. AMDAL regional itu em, dampak penting kegiatan atau usaha dalam lingkup suatu wilayah. Nah, itu contohnya penanaman tanaman tanaman mangrove di daerah Kutawadu. Em, Tidak jauh berbeda ya sama AMDAL sosial. Nah, hal yang membedakan keduanya adalah fokus dan sistem kajiannya. Kalau AMDAL sosial itu kan berfokus pada aspek sosial ya. Jadi AMDAL terpadu ini membuat dampak yang lebih besar dan terpadu. Nah, contohnya itu adalah pembangunan pemukiman terpadu, pembangunan industri dan pabrik. Nah, lanjut ke tujuan AMDAL ya. Nah, tujuan AMDAL itu ada bukti tanggung jawab. Yang pertama ada bukti tanggung jawab pelestarian lingkungan, yang kedua ada menjamin lingkungan hidup yang berkualitas, yang ketiga ada menghindari dampak lingkungan yang berbahaya.
Yang keempat ada membentuk keseimbangan sumber daya serta populasi masyarakat setempat. Yang kelima ada sebagai sumber daya yang dapat diperbaharui dan didaur ulang. Nah, di sini juga ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dan dampak positifnya itu ada menghindari konflik sosial, mencegah pencemaran lingkungan, proyeknya berjalan lancar, partisipasi masyarakat, melindungi kesehatan, identifikasi masalah lingkungan, mempermudah pengambilan keputusan. Dan yang terakhir itu ada dampak negatif dari AMDAL. Nah, contohnya itu ada berpotensi menimbulkan penyakit, mencemari sungai, dan berkurangnya jumlah tanah. Boleh dilanjut? Baik, yang ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya itu ada Rona lingkungan hidup. Jadi Rona lingkungan hidup ini merupakan kondisi awal lingkungan sebelum suatu proyek atau kegiatan bisnis ini dilakukan. Nah, Rona lingkungan hidup ini tuh mencakup eh, tiga elemen. Yang pertama itu ada komponen fisik, yang kedua ada komponen biotik, dan juga terakhir itu ada komponen sosial. Terus dalam konteks komponen fisik ini, peran lingkungan hidup itu mencakup elemen-elemen kayak struktur dan juga stabilitas tanah. Terus juga ada kualitas dan ketersediaan air, permukaan maupun air tanah. Lalu juga ada tingkat pencemaran dan kebersihan udara. Terus juga pola iklim dan cuaca yang berlaku di wilayah tersebut. Lalu ada komponen biotik ini merujuk pada keberadaan dan distribusi flora dan fauna termasuk spesies endemik, langka, terus juga flora dan fauna yang dilindungi, serta keanekaragaman hayati yang menjadi penyangga keseimbangan ekosistem lokal. Nah, selain aspek alam, rona lingkungan hidup ini juga melibatkan dimensi sosial, kayak struktur masyarakat sekitar, budaya lokal yang berkembang, terus juga sistem kepercayaan, sama pola-pola aktivitas ekonomi dan juga mata pencarian warga. Nah, jadi pengetahuan mengenai aspek-aspek ini itu memungkinkan pelaku usaha untuk bisa mengidentifikasi potensi dampak negatif yang mungkin akan timbul, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat. Nah, jadi pelaku bisnis yang memiliki pengetahuan tentang corona lingkungan hidup ini, jadi bisa memprediksi dampak yang mungkin muncul dan mereka juga bisa menyusun strategi mitigasi. Jadi, rona lingkungan hidup ini merupakan gambaran dasar kondisi lingkungan sebelum usaha berjalan. Nah, komponen ini itu menjadi komponen kunci dalam menilai kelayakan proyek secara ekologis dan sosial. Jadi, rona lingkungan hidup itu nggak cuma soal formalitas izin, tetapi juga menyangkut etika bisnis dan keberlanjutan jangka panjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada contoh komponen lingkungan hidup. Di sini komponen lingkungan hidup itu adalah elemen-elemen alam dan sosial yang terdampak oleh suatu kegiatan bisnis atau proyek meliputi aspek fisik, kimia, seperti udara, air, dan tanah, dan juga aspek biologis seperti flora, fauna, dan ekosistem, serta sosial dan budaya. Dan di sini contohnya itu dalam pembangunan pabrik misalnya, komponen fisik kimia yang dianalisis mencakup polusi udara, dari emisi gas buang, kualitas air, akibat limbah industri pabrik tersebut, dan perubahan geomorfologi lahan. Sementara aspek biologis itu meneliti dampak terhadap keanekaragaman hayati seperti hilangnya habitat satwa, dan komponen sosial budaya mengkaji perubahan mata pencarian warga atau risiko kesehatan akibat paparan polutan. Analisis ini penting untuk memastikan pembangunan berjalan berkelanjutan tanpa merusak lingkungan atau masyarakat. Nah, dan di sini ada 4 aspek. Yang pertama itu aspek fisik dan kimia. Di sini itu lingkungan fisik dan kimia memberikan gambaran awal tentang bagaimana alam merespon kehadiran manusia dan aktivitasnya. Dari suhu yang naik turun, arah angin yang tak tentu arahnya, hingga suara bising yang merayap ke telinga kita. Semua itu adalah pertanda bahwa alam berbicara. Dalam konteks studi kelayakan, aspek ini menjadi penting karena menentukan beberapa layak sebuah
karena menentukan seberapa layak sebuah wilayah untuk dijadikan lokasi usaha, serta risiko dan potensi dampak yang mungkin akan muncul terjadi ke depannya. Next. Oke, di sini ada contoh aspek fisika kimianya. Di sini yang pertama ada iklim, kualitas udara, dan kebisingan seperti tipe iklim, suhu harian, kelembapan, curah hujan, arah angin, kualitas udara, dan kebisingan. Nah, dari tipe iklim saja itu sangat berpengaruh, yaitu menjelaskan yaitu berdampak seperti menjelaskan jenis iklim di wilayah tersebut, misalnya tropis, eh, panas, kering, atau sedang. Ini kan penting untuk tahu apakah proyek cocok dengan kondisi cuaca tersebut. Dan yang kedua itu ada fisiografi, yaitu eh, termasuk ke dalam bentuk lahan, apakah wilayahnya harus datar, bukit, atau lembah. Ini juga mempengaruhi kemudahan pembangunan dan aliran air. Dan ada kerentanan bencana. Dan yang ketiga ada hidrologi. Di sini termasuk ke dalam debit sungai, tingkat sedimentasi, erosi, kondisi air, tanah dan air permukaan, dan daerah resapan air. Semua ini harus dipertimbangkan karena hidrologi sangat penting untuk keberlanjutan pembangunan sebuah perusahaan tersebut. Dan yang keempat ada hidroceanografi. Dan di sini ada pola arus laut, ombak pasang surut, bentuk pantai, abrasi, dan sedimentasi. Dan yang kelima ada tanah dan lahan. Fungsi lahan saat ini, eh, maksud- yang kelima ada tanah dan lahan. Dan termasuk juga dengan fungsi lahan saat ini. Yaitu artinya apakah lahan itu sekarang digunakan untuk sawah, hutan, pemukiman, atau kosong saja. Rencana penggunaan lahan itu juga termasuk dalam tanah dan lahan, dan nilai estetika, potensi kawasan rekreasi juga termasuk. Next. Nah, yang kedua ada aspek biologis. Aspek biologis di sini menggambarkan kehidupan alam yang mengelilingi wilayah studi, mulai dari pepohonan yang menjulang tenang hingga hewan-hewan yang diam menjaga keseimbangan ekosistem. Kegiatan ini sangat penting karena kehadiran makhluk hidup itu bisa menjadi indikator karena kesehatan lingkungan sekaligus bahan pertimbangan dalam perencanaan usaha agar tidak merusak keberlangsungan hayati di sekitarnya. Oke, di sini ada contohnya tuh ada flora. Flora itu sendiri adalah tumbuhan, dan yang termasuk dalam bagian flora itu ada peta vegetasi, peta vegetasi dan zona ekologis. Dan di sini menunjukkan jenis-jenis tumbuhan yang tumbuh di wilayah itu sendiri dan zona ekosistemnya. Misal hutan hujan, rawa, atau padang rumput. Dan juga di sini aspek tumbuhan yang dilindungi juga termasuk dalam bagian flora dan keunikan ekosistemnya juga. Nah, yang kedua ini ada fauna. Fauna itu yang kita tahu adalah hewan. Nah, di sini yang termasuk dalam fauna itu sendiri ada keragaman spesies, tafsiran populasi dan penyebarannya, dan spesies endemik atau langka. Next. Nah, yang ketiga ini ada aspek sosial. Di sini dalam melihat dampak sosial dari suatu rencana usaha, penting untuk memahami denyut nadi kehidupan masyarakat yang akan terlibat langsung. Nah, aspek sosial ini memberikan kita gambaran tentang siapa mereka dan bagaimana cara hidup mereka, dan seberapa besar ketergantungan mereka pada lingkungan sekitar. Tanpa kita memahami resiko ini, eh, konflik ini, konflik dan ketimpangan bisa muncul kapan saja. Nah, di sini ada contohnya seperti aspek yang harus dipertimbangkan, yaitu eh, demografi. Di sini demografi itu sendiri termasuk ke dalam struktur penduduk, angka kelahiran dan kematian, dan juga pola migrasi. Yang kedua itu ada ekonomi. Di sini tingkat pendapatan masyarakat itu juga harus diketahui, dan juga pola nafkah serta ketergantungan terhadap sumber daya alam lokal. Next. Oke, yang keempat itu ada aspek budaya dan kesehatan. Nah, di sini
Aspek budaya dan kesehatan membuka jendela pada cara hidup masyarakat, serta seberapa kuat mereka bisa bertahan menghadapi perubahan yang dibawa oleh sebuah proyek. Di sini budaya mencerminkan nilai-nilai yang mengikat sebuah komunitas, sementara kesehatan itu sendiri mencerminkan kesejahteraan yang nyata. Dua aspek ini saling terkait, pastinya saling terkait dan wajib dipertimbangkan agar pembangunan itu tidak menggerus identitas dan tak membahayakan kualitas hidup. Oke, di sini ada contoh aspek dan budaya ya. Aspek dan budaya kesehatan. Nah, yang pertama itu ada kebudayaan. Apa itu kebudayaan? Nah, di sini kebudayaan itu termasuk eh, ke dalam nilai dan norma, sistem sosial, kerjasama dan konflik, respon terhadap masyarakat, respon terhadap proyek maksudnya. Nah, apa maksud dari nilai dan norma? Eh, Nilai dan norma itu eh, yang kita sering anggap eh, nilai baik dan benar atau sopan di masyarakat. Dan sistem sosial itu siapa yang punya kuasa, bagaimana keputusan diambil, dan siapa yang dihormati. Oke, yang kedua ada kesehatan masyarakat itu sendiri. Karena lingkungan yang rusak itu ada sama dengan tubuh yang mudah sakit kan. Nah, di sini kesehatan masyarakat itu sendiri ada risiko penyakit dan risiko penyakit maksudnya itu limbah proyek itu apakah bisa mencemari debit air yang ada di sekitar warga dan apakah bisa menimbulkan penyakit kulit atau diare. Dan di sini ada juga layanan kesehatan, apakah di daerah tersebut tersedia puskesmas, dokter atau tenaga medis yang cukup untuk mengantisipasi. Dan di sini ada juga kondisi sanitase, status gizi, dan kelompok rentan. Nah, kenapa aspek budaya dan kesehatan itu penting? Karena budaya adalah identitas masyarakat. Kalau dihilangkan, mereka akan kehilangan arah hidup juga. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya izin lanjutkan untuk perakiraan AMDAL. Jadi dalam AMDAL itu proses memperkirakan atau memprediksi dampak lingkungan yang mungkin bakal timbul dari suatu proyek atau kegiatan sebelum dilaksanakan. Nah, langkah ini itu merupakan bagian penting dalam studi AMDAL karena membantu dalam mengidentifikasi dan menilai potensi terhadap lingkungan sehingga dapat direncanakan langkah-langkah mitigasi yang tepat. Nah, tujuan perakhiran dalam AMDAL itu yang pertama ada mengidentifikasi dampak penting, yaitu menentukan dampak yang signifikan terhadap lingkungan yang perlu dianalisis lebih lanjut. Yang kedua itu ada menilai besaran dan signifikansi dampak. Nah, itu memperkirakan seberapa besarnya dan pentingnya dampak yang mungkin terjadi akibat kegiatan yang bakal direncanakan. Terakhir ada menyusun rencana pengelolaan lingkungan, yaitu menyediakan dasar untuk merancang tindakan mitigasi dan pemantauan lingkungan guna mengurangi dampak negatif. Boleh dilanjut? Baik, yang ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada ruang lingkup studi aspek lingkungan. Dalam buku studi kelayakan proyek oleh Suwatusnan dan Suarsono Muhammad pada tahun 2001, aspek lingkungan merupakan bagian yang sangat penting dalam menentukan apakah suatu proyek layak untuk dijalankan, bukan hanya dari sisi ekonomi dan teknis, tapi juga dari segi keberlanjutan dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Studi ini menekankan bahwa kegiatan bisnis yang tidak memperhatikan aspek lingkungan berisiko untuk ditolak oleh pemerintah, masyarakat, atau bahkan gagal secara operasional karena terganggu oleh masalah lingkungan yang ditimbul di kemudian hari. Nah, di sini ruang lingkup studi aspek lingkungan dibagi menjadi 4 dimensi utama atau aspek utama. Yang pertama ada kondisi lingkungan fisik,
Aspek ini menilai apakah kondisi alam tempat proyek akan dijalankan itu layak untuk ditempati atau memiliki dampak lingkungan. Ini berpengaruh besar terhadap konstruksi, operasional, dan dampak jangka panjang dari kegiatan usaha. Contoh yang perlu diperhatikan itu tanahnya, apakah tanahnya akan terdampak, apakah akan memiliki efek jangka panjang, air, udara, dan iklim. Lalu yang kedua, lingkungan biologis. Lingkungan biologis mencakup makhluk hidup dan ekosistem yang mungkin terkena dampak dari pembangunan dan operasional proyek. Ada contohnya, ada dua, flora dan fauna. Studinya mencakup identifikasi keberadaan tumbuhan dan hewan yang mungkin terdampak, terutama spesies langka atau yang dilindungi. Misalnya pembangunan di kawasan hutan atau pesisir, itu harus mempertimbangkan kerusakan habitat alami dari sesuatu spesies tertentu. Lalu keanekaragaman hayati, diperlukan analisis apakah proyek akan mengganggu keseimbangan ekosistem, misalnya merusak rantai makanan atau mempercepat kepunahan spesies tertentu. Lanjut yang ketiga ada lingkungan sosial dan budaya. Proyek bisnis tidak bisa dipisahkan dari masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Oleh karena itu, penting untuk menilai potensi dampak sosial dan budaya yang ditimbulkan oleh proyek. Ya, contohnya ada masyarakat setempat, kajian ini menyelidiki apakah proyek akan membawa dampak positif, contohnya kayak lapangan pekerjaan, infrastruktur baru, atau dalam dampak negatifnya seperti penggusuran, polusi, gangguan kesehatan, ataupun pengangguran. Lalu nilai sosial dan budaya, mengidentifikasi apakah keberadaan proyek akan menggeser atau menghilangkan nilai-nilai sosial, gaya hidup, atau kebiasaan masyarakat. Misalnya pembangunan pariwisata besar bisa menyebabkan budaya lokalnya menghilang. Lalu mata pencarian tradisional, jika proyek berdiri di daerah pertanian, perikanan, ataupun industri lokal, perlu dilihat apakah mata pencarian masyarakat akan terganggu dan apakah ada solusi pergantian yang adil dan berkelanjutan. Lalu yang terakhir ada peraturan dan regulasi lingkungan. Aspek legal ini dan regulatif merupakan bagian penting dalam kelayakan lingkungan. Proyek yang tidak memenuhi persyaratan hukum bisa diberhentikan atau dikenai sanksi. Aturan yang berlaku, seingat saya terutama pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. UU ini mewajibkan setiap kegiatan yang bertahan dan perlindungan secara sistematis. Ada juga dokumen yang perlu diserahkan yaitu dokumen wajib lingkungan. Bisa di next. Lanjut, ada metode analisis data aspek lingkungan. Dalam studi kelayakan bisnis, setelah ruang lingkup aspek lingkungan diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data lingkungan secara menyeluruh. Tujuannya adalah untuk menilai potensi dampak kegiatan usaha terhadap lingkungan dan menentukan langkah-langkah pengelolaan serta mitigasi dengan tepat. Terdapat berbagai metode yang digunakan untuk menganalisis aspek lingkungan. Di sini ada 7. Yang pertama ada survei lapangan. Metode ini dilakukan dengan turun langsung ke lokasi proyek untuk mengetahui yang dikumpulkan berupa informasi fisik seperti kualitas air, kualitas tanah, udara, serta kondisi biologis dan sosial masyarakat sekitar. Hasil survei ini menjadi dasar utama dalam analisis dampak lingkungan. Lalu ada wawancara dan kuesioner. Metode ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dan reaksi masyarakat serta pemangku kepentingan yang diperoleh melalui wawancara langsung ataupun penyebaran kuesioner secara offline maupun online kepada pihak terkait seperti warga, tokoh masyarakat, hingga pejabat setempat. Lalu ada studi dokumentasi. Metode ini menggunakan data sekunder dari dokumen atau laporan yang sudah ada sebelumnya
bisa dari wawancara atau kuesioner ataupun survei lapangan yang sudah dilakukan. Informasi bisa berasal dari instansi pemerintah, studi AMDAL, hingga data lingkungan dari sumber resmi lainnya. Cocok untuk mendapatkan gambaran awal sebelum melakukan survei lapangan. Menyajikan hubungan antara aktivitas proyek dan elemen lingkungan dalam bentuk tabel. Tiap aktivitas proyek dikaitkan dengan komponen lingkungan untuk dinilai besarnya terhadap dampak yang mungkin terjadi. Cocok untuk analisis yang sistematis dan terukur, ataupun yang membutuhkan detail lebih dalam. Lalu analisis SWOT lingkungan, Strength, Weakness, Opportunity, Threat, digunakan untuk menilai faktor internal, kekuatan dan kelemahan, serta eksternal ataupun peluang dan ancaman terhadap proyek dari sisi lingkungan. Hasilnya akan membantu menyusun strategi mitigasi dan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih matang. Lalu yang keenam ada analisis kuantitatif. Metode ini menggunakan data numerik untuk mengukur dampak lingkungan seperti tingkat pencemaran udara, kualitas air, ataupun kandungan bahan kimia di tanah. Biasanya ini dilakukan dengan bantuan alat ukur dan laboratorium, menghasilkan data objektif yang bisa dibandingkan dengan standar baku mutu lingkungan. Lalu yang terakhir ada analisis kualitatif. Analisis ini lebih fokus pada dampak non-fisik yang sulit diukur dengan angka, seperti kenyamanan warga, perubahan budaya, ataupun persepsi dari masyarakat sekitar. Metode ini membantu melengkapi data kuantitatif dan memberikan pemahaman menyeluruh terhadap dampak proyek secara manusiawi dan sosial. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini ada kegunaan rencana usaha dan rencana kegiatan usaha atau kegiatan maaf ya guys ini. Nah, yang pertama itu sebagai dasar perencanaan bisnis. Nah, karena penting kan untuk kita menyatakan sebuah eh, perencanaan untuk memulai bisnis itu sendiri. Dan yang kedua itu adalah landasan penilaian dan kelayakan proyek. Karena semuanya itu harus ada standar dan penilaiannya itu sendiri. Dan yang ketiga ada instrumen evaluasi dampak lingkungan atau AMDAL. Nah, evaluasi ini sangat penting untuk melihat seberapa jauh kekuatan lingkungan kita itu. Dan yang keempat ada alat komunikasi dan koordinasi. Nah, karena di sini alat komunikasi dan koordinasi itu sangat penting untuk keberlanjutan sebuah proyek. Dan yang kelima sebagai persyaratan perizinan. Nah, di sini rencana kegiatan usaha itu sangat penting untuk menjadi bagian sebagai persyaratan perizinan. Next. Oke, baik. Di sini selanjutnya kita bakal membahas sistematika penyusunan dokumen AMDAL. Jadi intinya ini adalah dokumen penting yang disusun sebelum suatu proyek dijalankan. Nah, agar kita bisa tahu dampaknya ke lingkungan. Nah, kenapa analisis dampak AMDAL ini perlu disusun secara sistematis? Yaitu yang pertama menjamin kelengkapan dan ketepatan analisis. Kalau disusun secara sistematis, kita bisa memastikan semua aspek penting sudah dibahas, mulai dari dampak ke udara, air, tanah, sampai makhluk hidup. Yang kedua, memenuhi standar regulasi. Jadi, AMDAL ini bukan cuma formalitas saja, tetapi juga wajib sesuai sama aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, mempermudah evaluasi oleh tim penilai. Nah, kalau dokumennya rapi dan
untuk tim penilai dari ahli lingkungan dan sosial juga jadi lebih mudah menilainya. Lalu yang keempat, mendukung pengambilan keputusan. Jadi ini agar membantu memutuskan keberlanjutan dari proyek tersebut, apakah proyek tersebut layak dilanjutkan atau tidak. Lalu yang kelima, memastikan tanggung jawab lingkungan. Jadi dokumen AMDAL ini juga jadi bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha terhadap lingkungan. Jadi nggak cuma mikirin untung doang, tetapi juga memikirkan dampak jangka panjang terhadap alam dan masyarakat. Lalu yang terakhir, meningkatkan partisipasi publik. Nah, kalau penyusunan dokumennya jelas dan terbuka, masyarakat sekitar bisa lebih mudah paham dan dilibatkan dalam prosesnya. Jadi masyarakat bisa memberi masukan, kritik, atau dukungan. Ini membuat proyek jadi lebih transparan dan diterima oleh masyarakat sekitar. Oke, boleh next. Next. Nah, berikutnya di sini adalah dokumen studi AMDAL. Nah, setelah kita tahu pentingnya menyusun AMDAL secara sistematis, sekarang kita masuk ke bagian dokumen-dokumen apa saja yang mencakup dokumen AMDAL, yaitu dibagi empat. Yang pertama ada dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan atau disingkat KANDAL. Jadi ini yang pertama ini semacam blueprint atau kerangka awal. Di sini kita menentukan apa saja yang mau dianalisis, bagaimana cara analisisnya, dan aspek lingkungan mana saja yang kemungkinan bakal terdampak nantinya. Jadi ini ibarat kayak nulis daftar isi sebelum membuat sebuah makalah. Lalu yang kedua, dokumen analisis dampak lingkungan atau ANDAL. Setelah kerangkanya siap, baru kita masuk ke analisis utamanya. Di bagian ini kita bahas secara mendalam tentang dampak dari rencana kegiatan terhadap lingkungan. Jadi misalnya proyeknya bakal mengaruh ke kualitas air atau udara. Semua akan dijelaskan di analisis dokumen ANDAL ini. Lalu yang ketiga, dokumen rencana pengelolaan lingkungan atau disingkat RKL. Nah, kalau sudah tahu dampaknya di dokumen ANDAL, nah di RKL ini isinya tentang rencana atau strategi untuk mengelola atau mengatasi dampak tersebut. Misalnya bagaimana cara mengurangi polusi yang disebabkan atau tetap menjaga habitat sekitar dan mengelola limbah. Jadi ini bagian solusi dari permasalahan yang ditemukan. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu dokumen rencana pemantauan lingkungan atau disingkat RPL. Nah, ini dokumen yang penting karena menjelaskan cara untuk monitoring atau pemantauan lingkungan secara berkala. Jadi, bukan cuma dikelola, tetapi juga diawasi dan dievaluasi terus apakah dampak ke depannya makin buruk, makin membaik, atau stabil. Ini yang membuat proyek tetap bertanggung jawab ke depannya. Oke, boleh next. Oke, ini di sini ada kerangka acuan penyusunan dokumen AMDAL. Nah, ini biasa disebut juga KANDAL. Nah, ini bagian awal yang jadi panduan utama sebelum analisis dilakukan lebih jauh. Ibarat membuat skripsi ini semacam proposalnya. Di dalam KANDAL ada beberapa bagian penting yang harus disusun, yaitu di sini ada pendahuluan yang isinya ada latar belakang, tujuan, manfaat, dan pelaksanaan studi. Di sini menjelaskan tentang gambaran umum tentang kegiatan yang akan dianalisis. Lalu yang kedua ada pelingkupan, lalu isinya di sini ada deskripsi rencana kegiatan yang akan dikaji, deskripsi rona lingkungan hidup awal, hasil perlibatan masyarakat, dampak penting hipotetik, dan wilayah studi dan batas waktu kajian. Jadi di bagian ini lebih mengerucutkan fokus, artinya menentukan apa saja dampak lingkungan yang penting untuk dianalisis. Lalu yang ketiga ada metode study, ini untuk menentukan bagaimana cara mengumpulkan datanya bisa lewat survei, pengukuran lapangan, wawancara, dan studi literatur. Lalu yang keempat ini ada daftar pustaka dan terakhir ada jadi daftar pustaka ini sumber untuk mencantum sumber dalam penyusunan dokumen AMDAL ini seperti buku, jurnal, dari laporan, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada lampiran. Nah, ini bisa diisi dengan data tambahan yang mendukung isi dokumen seperti peta lokasi, hasil survei awal, atau dokumen administratif lainnya. Next.
Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada studi case. Di sini kita mengambil PT Tirta Investama. Nah, apa itu PT Tirta Investama? Eh, PT Tirta Investama ini yang lebih kita kenal produknya itu mereknya Aqua. Nah, Aqua sendiri merupakan pionir air minum dalam kemasan AMDK di Indonesia sejak tahun 1973 dan didirikan oleh Bapak Tirto Utomo dan kini menjadi bagian dari Dana Group. Jadi Tirta Investama ini adalah anak perusahaan. Nah, Aqua ini sendiri telah tumbuh menjadi merek dominan dengan lebih dari 17 pabrik di seluruh Indonesia dan distribusi yang menjangkau hingga daerah pelosok. Nah, di sini produk Aqua dikenal luas sebagai simbol air yang murni dan sehat. Tapi seiring waktu, tantangan lingkungan yang dihadapi perusahaan ikut mencuat ke permukaan. Nah, memaksa mereka untuk bertransformasi bukan hanya sebagai produsen air, tetapi sebagai penjaga ekosistem sumber air itu sendiri. Next. Nah, di sini ada permasalahan yang dihadapi oleh Aqua. Nah, yang pertama itu ada penurunan debit air tanah yang mengganggu keseimbangan hidrologi lokal. Nah, di sini air itu diambil terlalu banyak sehingga cadangannya itu menipis dan ini bisa bikin sumber warga atau orang yang berada di sekitar PT Aqua itu sendiri mengalami krisis air atau sumbernya itu mengering. Nah, yang kedua itu ada konflik sosial dengan masyarakat sekitar yang merasa terpinggir oleh eksploitasi sumber air. Nah, maksudnya warga di sekitar pabrik itu merasa tidak dilibatkan dan dirugikan karena air diambil dari daerah mereka, tapi mereka sendiri kesulitan mengakses air bersih. Yang ketiga, ada dampak ekologis. Seperti seperti kekeringan lahan, pertanian dan terganggunya vegetasi sekitar. Artinya itu pengambilan air yang berlebihan itu bisa membuat sawah jadi kering dan tanaman-tanaman di sekitarnya itu jadi layu atau mati karena kekurangan air. Yang keempat, ada isu keberlanjutan dalam proses pengemasan dan distribusi, terutama terutama terkait limbah plastik. Nah, maksudnya itu kemasan botol plastik dari Aqua itu menimbulkan masalah lingkungan yang banyak jadi sampah atau sulit tercerai karena itu kan plastik ya, sehingga merusak alam kalau tidak dikelola dengan benar. Nah, yang kedua, selanjutnya itu ada solusi berdasarkan strategi manajemen. Nah, solusi yang diambil oleh Aqua itu sendiri, yang pertama menyusun dokumen AMDAL bersama perwakilan masyarakat dan pemerintah daerah. Nah, di sini Aqua bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah daerah untuk menyusun dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Nah, ini memastikan bahwa kegiatan operasional itu tidak merusak lingkungan lagi dan bisa menguntungkan semua pihak. Yang kedua, itu ada identifikasi potensi dampak melalui kajian sosial dan lingkungan menyeluruh. Aqua ini melakukan penelitian mendalam untuk mengetahui dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan mereka. Kajian ini berfungsi untuk metode dan kuantitatif dan kualitatif. Nah, di sini itu dilakukannya agar bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai permasalahan yang dihadapi. Nah, yang ketiga itu ada membangun forum lingkungan hidup dan komite sumber daya air. Nah, maksudnya aku di sini membuat forum khusus yang melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas isu lingkungan dan pengelolaan sumber daya air. Nah, ini memastikan adanya dialog terbuka antara perusahaan dan warga. Yang keempat tadi itu ada mengembangkan sistem penampungan air hujan dan pemantauan debit otomatis. Nah, artinya di sini Aqua mengurangi ketergantungan pada air tanah. Nah, Aqua di sini mengembangkan sistem penampungan hujan untuk pemantauan debit air secara otomatis. Hal ini berguna untuk mengatur penggunaan air secara efisien dan mencegah penyusutan sumber air. Yang kelima, itu ada mempublikasi laporan keberlanjutan atau sustainability report tiap tahunnya. Nah, Aqua secara transparan itu mempublikasi laporan tahunan yang menunjukkan bagaimana mereka menjalankan program keberlanjutan dan mengelola dampak sosial dan lingkungan dari aktivitasnya. Next. Nah, di sini ada strategi integrasi vertikal sebagai solusi.
Nah, di sini strategi vertikalnya yang ke hulu yaitu mengelola sumber mata air secara langsung melalui tim water stewardship. Nah, di sini backward integration berarti Aqua mengelola langsung sumber mata air yang digunakan untuk produksi tanpa bergantung pada pihak lain, yaitu tim watership yang bertugas untuk mengelola dan menjaga sumber mata air agar tetap berkelanjutan dan memastikan bahwa air yang diambil tidak merusak lingkungan dan mengurangi ketersediaan air untuk masyarakat sekitar. Nah, yang kedua di sini ada memastikan debit air yang diambil selalu eh, sesuai dengan daya dukung alam, yaitu konsep water balance. Nah, di sini artinya Aqua itu memastikan jumlah air yang diambil dari sumber mata air itu tidak lebih banyak dari kapasitas alam untuk mengembalikannya. Nah, konsep water balance ini berarti Aqua menjaga agar penggunaan air itu tidak melebihi kapasitas alam untuk menjaga keseimbangan ekosistem agar tetap stabil dan tidak terjadi krisis air seperti yang terjadi di masyarakat sebelumnya. Nah, di sini yang integrasi ke hilir, yaitu yang pertama sistem distribusi yang efisien dan rendah emisi. Artinya forward integration berarti Aqua juga mengelola proses distribusi produk mereka secara langsung. Nah, di sini artinya dari pabrik hingga ke konsumen, untuk mengurangi dampak lingkungan, Aqua itu berfokus pada sistem distribusi yang efisien, yaitu mengoptimalkan rute pengiriman dan transportasi untuk mengurangi emisi karbon. Hal ini bertujuan untuk membuat proses pengiriman lebih ramah lingkungan dan mengurangi polusi. Yang kedua, ada program sirkular ekonomi, yaitu untuk mengumpulkan dan mendaur ulang botol plastik PET bersama mitra lokal. Nah, di sini aku mengimplementasikan sirkular ekonomi, yaitu sebuah sistem di mana produk dalam hal ini botol plastik PET yang paling utama didaur ulang untuk digunakan kembali, bukan dibuang setelah digunakan. Aku bekerja sama dengan mitra lokal mengumpulkan botol plastik bekas dan mendaur ulangnya. Nah, di sini itu manfaatnya untuk mengurangi limbah plastik yang paling utama dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk kesimpulan, jadi aspek lingkungan hidup ini memiliki peran krusial dalam studi kelayakan bisnis karena berkaitan langsung dengan dampak aktivitas usaha terhadap ekosistem dan kehidupan masyarakat sekitar. Dengan mengusung konsep green economy, pengelolaan sumber daya dilakukan secara berkesinambungan untuk mencegah kerusakan lingkungan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong kesejahteraan sosial. Lalu kajian lingkungan mencakup berbagai dimensi fisik, kimia, biologi, sosial, budaya, dan juga kesehatan yang dianalisis melalui pendekatan lapangan dan metode ilmiah baik kuantitatif maupun kualitatif. Dokumen AMDAL berfungsi sebagai alat utama untuk mengidentifikasi dan mengendalikan dampak lingkungan melalui penyusunan KANDAL, ANDAL, RKL, dan RPL. Studi kasus PT Tirta Investama atau Aqua tadi itu memperlihatkan bagaimana perusahaan dapat bertransformasi dengan cara membangun sinergi bersama masyarakat, memanfaatkan teknologi, dan menerapkan strategi manajemen berkelanjutan. Jadi, hal ini merupakan menjadi dasar penting dalam menciptakan rencana bisnis yang tidak hanya layak secara ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab secara ekologis dan sosial, serta memenuhi persyaratan hukum dan etika pembangunan jangka panjang. Saya kembalikan ke moderator. Oke, boleh dilanjut. Oke, baik, setelah sesi presentasi berikutnya kami akan lanjut ke ya, ya berikut tadi itu adalah daftar pustakanya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya boleh gunakan fitur raise hand-nya dan berbicara setelah moderator mengizinkan. Oke, untuk Jasmine dipersilakan. Oke, suara saya terdengar dengan jelas gak ya?
Oke, sudah cukup jelas. Oke, sebelumnya makasih atas kelompok Mahes dan teman-teman yang udah memberikan materinya. Keren banget kelompok 8 mengenai aspek lingkungan hidup. Nah, aku izin tanya, bagaimana sih cara memastikan bahwa dokumen AMDAL yang tadi kalian sudah jelaskan itu eh, disusunnya itu tidak hanya secara formalitas demi mendapatkan izin, tetapi benar-benar kayak diterapkan dalam operasional ketika membuat atau membangun sebuah proyek bisnis. Kemudian, menurut kalian kelompok 8, apakah sistem AMDAL yang ada di Indonesia ini sudah cukup kuat untuk mencegah proyek-proyek yang berpotensi merusak lingkungan? Dan sejauh mana sih partisipasi masyarakat dalam penyusunan AMDAL? Gimana cara memastikan aspirasi warga atau masyarakat itu benar-benar direalisasikan atau diakomodasikan? Udah cukup jelas belum ya? Oke, baik. Sepertinya sudah cukup jelas. Terima kasih atas pertanyaannya. Berikutnya untuk Adip Pradipta dipersilakan. Oke, makasih kelompok 8 atas kesempatannya. Jadi eh, saya mau nanya nih, menurut kelompok kalian, misalkan ada sebuah perusahaan nih, terus perusahaan itu dari sisi ekonomi dianggap layak. Nah, tapi si dalam satu sisi lain perusahaan ini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan. Terus menurut kelompok kalian keputusan gimana sih yang tepat buat nyikapin dari perusahaan itu sendiri? Makasih. Oke, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan selanjutnya untuk Kamila dipersilakan. Baik, terima kasih atas presentasinya untuk kelompok 8. Saya izin bertanya, em, di Indonesia ini kan banyak UMKM yang belum punya akses teknologi buat pengolahan limbah kayak perusahaan besar. Menurut kalian gimana sih strategi penerapan prinsip sirkular ekonomi di sektor informal supaya tetap ramah lingkungan tapi nggak membebani pelaku usaha kecil gitu? Apakah pertanyaannya sudah jelas? Oke, sudah cukup jelas. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya kami akan melakukan diskusi untuk menjawab pertanyaannya.
Oke, selanjutnya kelompok kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari Adik Pradipta yang bertanya itu, jika ada suatu perusahaan dapat dinyatakan layak dari sisi ekonomi, namun punya dampak yang signifikan terhadap lingkungan, menurut kalian keputusan seperti apa yang sebaiknya diambil? Nah, sebenarnya keputusan yang diambil itu nggak bisa semata-mata tuh berdasarkan kelayakan ekonomi. Karena studi kelayakan yang bagus dan ideal itu mencakup aspek seperti lingkungan, sosial, dan legal. Jadi bukan cuma keuntungan finansial. Nah, karena hal itu, dalam membangun bisnis, kita bisa melakukan studi AMDAL seperti tadi, merupakan analisis mengenai dampak lingkungan yang bisa menjadi landasan utama untuk kita bisa mengidentifikasi dan memprediksi dampak penting terhadap lingkungan. Jadi keputusan yang paling ideal ketika kita membangun bisnis adalah kita perlu menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan juga keberlanjutan lingkungan. Karena sebuah proyek atau bisnis itu tidak bisa dikatakan benar-benar layak jika hanya menguntungkan secara ekonomi, tapi merusak lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan juga harus mengedepankan keberlanjutan sebagai fondasi dalam perencanaan dan juga operasionalnya. Saya kira apakah sudah menjawab, Adit? Sudah, Mas Anang, makasih ya. Oke, sami-sami. Baik, lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Kamila Syafa. Pertanyaannya itu, bagaimana strategi penerapan prinsip sirkular ekonomi di sektor informal agar tetap ramah lingkungan tanpa membebani pelaku usaha kecil? Jadi banyak pelaku usaha atau UMKM dalam sektor informal ini belum memiliki akses terhadap teknologi pengelolaan limbah seperti perusahaan besar. Tetapi penerapan prinsip sirkular ekonomi seperti yang dijelaskan Farhan Kesa ini tentang daur ulang itu tetap bisa dilakukan dengan cara sederhana dan terjangkau. Salah satunya adalah dengan memulai dari pemilihan bahan baku yang lebih ramah lingkungan, seperti dari plastik menggunakan atau mengganti jadi kertas. Ini memanfaatkan bahan lokal atau mendaur ulang sisa produksi agar tidak terbuang sia-sia. Pelaku usaha juga bisa mengubah limbah menjadi produk baru yang bernilai jual. Misalnya, limbah organik dijadikan pupuk kompos ataupun limbah kain dijadikan sebuah aksesoris. Selanjutnya juga ada kerjasama antar pelaku UMKM, karena dengan berjejaring s- mereka menjalin kerjasama, mereka bisa saling tukar limbah ataupun saling meminjam alat daur ulang sederhana. Juga edukasi kepada karyawan atau konsumen juga berperan besar. Ketika konsumen atau karyawan tahu bahwa produk yang mereka beli atau mereka produksi lebih ramah lingkungan, nilai jual produk ini bisa meningkat. Pemerintah, LSM, dan institusi pendidikan pun juga bisa dilibatkan untuk memberi pelatihan, pendampingan, ataupun bantuan alat karena ini memberikan dampak lingkungan yang cukup signifikan. Dengan langkah-langkah ini, diharap sirkular ekonomi bisa diterapkan secara bertahap di sektor informal tanpa menjadi beban yang berat bagi pelaku usaha kecil. Apakah sudah cukup menjawab, Kamila? Iya, sudah terjawab. Terima kasih, Han dan kelompok 8. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya mau menjawab pertanyaan dari Jasmine. Untuk pertanyaannya, bagaimana cara memastikan bahwa dokumen AMDAL yang disusun tidak banyak formalitas demi mendapatkan izin, jadi benar-benar diterapkan dalam operasional proyek bisnis.
Nah, apakah sistem AMDAL di Indonesia sudah sangat cukup kuat untuk mencegah proyek-proyek yang sejauh mana partisipasi masyarakat dalam penyusunan AMDAL? Dan bagaimana cara memastikan aspirasi warga benar-benar diakomodasi? Untuk jawabannya, jadi untuk memastikan dokumen AMDAL tidak hanya formalitas, perlu ada pengawasan yang ketat dan pemantauan implementasi di lapangan, serta sanksi bagi pihak yang tidak mematuhi ketentuan. Nah, sistem AMDAL Indonesia ini sudah memiliki landasan hukum yang kuat, seringkali masih lemah, sehingga proyek yang berpotensi merusak lingkungan bisa lolos. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan AMDAL ini penting, namun seringkali agar akomodasi dengan baik, perlu ada forum yang lebih inklusif, transparan, dan mekanisme umpan balik yang efektif. Apakah sudah cukup menjawab, Jasmine? Sudah terjawab, Akil. Makasih ya. Baik, sama-sama. Baik, karena semua pertanyaan sudah terjawab dan sesi presentasi sudah selesai, maka kami dari kelompok 8 pamit undur diri. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 8 atas presentasinya. Sebelumnya mohon maaf, tadi saya belum sempat buka kelas ini ya teman-teman. Terima kasih Atia dan teman-teman sudah join. Mungkin izin saya cek kehadirannya ya teman-teman. Ivano Grevis Putra Utomo. Ranti Pratiwi. Hadir, Bu. Anang Permadi. Hadir, Bu. Hilsya Faifotul. Hilsya ada info Atia? Terkait Hilsya. Yosha ada, Bu. Cuman kayaknya ini ada di sini. Kalau Ivano? Ivano Grevis nggak ada, Bu. Nggak ada info juga. Hilsya? Hilsya mana? Toilet kah? Nggak ada info ya? Iya, Ibu. Hilsya ada? Ada, Ibu. Raihan? Hadir, Ibu. Diah Ratu? Hadir, Ibu. Tolong on cam ya teman-teman. Diah Ratu? Hadir, Ibu. Hadir. Diah ada? Atia? Hadir, Bu. Ada ya. Okta Finandes? Hadir, Bu. Laila Zanata? Hadir, Bu. Rian Novansyah? Hadir, Bu. Akhirul Ramadhanu? Hadir, Bu. Dia Aldin? Hadir, Bu. Kamila Syafa? Hadir, Bu. Fatih Musad? Hadir, Bu. Amar? Hadir. Radin Alivia? Hadir, Bu. Virgiawan Akbar? Hadir, Bu. Maheswara Zahran? Hadir, Bu. Muhammad Akaila? Hadir, Bu.
Tasya Dewi Oktora, Hadir, Bu. Raisa Almaira, Hadir, Bu. Bintang Muhammad, Hadir, Bu. Faza Hibatul, Faza, ada Hadir, Faza. Bu. Oke. Muhammad Gaza, Muhammad Gaza, ada Atia. Ada Bu tadi join. Sekarang mana Gaza? Melani Indriani, Hadir Bu. Regina, Hadir, Bu. Yahya, Hadir, Bu. Jasmine, Hadir Ibu. Bianca, Hadir Bu. Nazwa Ramadhani, Hadir, Bu. Muhammad Faisal, Hadir, Ibu. Atia ada, Khan Khairul Rahman, Khan Diaur Rahman, Hadir, Bu. Adi Pradipta, Hadir, Bu. Khairunisa, Hadir, Bu. Hasna, Hadir, Bu. Kansa, Hadir, Bu. Muhammad Farhan. Hadir, Bu. Muhammad Gaza, udah ada Gaza? Muhammad Gaza. Gaza, kemana Gaza? Boleh tolong dibantu Atia untuk capture kehadiran teman-temannya Oke sekarang. Bu. Satu, dua, tiga. Udah Bu. Bentar ya. Oke, teman-teman, mungkin saya mau menginfokan terkait UTS. Kalau untuk tugas kelompok, ada pertanyaan nggak teman-teman? Nanti kalau ada terkait tugas kelompok bisa info di grup ya. Oke, untuk UTS-nya mungkin teman-teman bisa dicatat. Nanti Atia juga tolong dicatat juga untuk UTS-nya teman-teman. Karena UTS minggu depan itu tugas, untuk UTS-nya itu berupa tugas individu, di mana tugasnya adalah teman-teman diminta untuk membuat laporan analisis studi kelayakan bisnis sebuah UMKM. Jadi masing-masing mahasiswa membuat laporan terkait analisa studi kelayakan bisnis suatu UMKM. Jadi diharapkan masing-masing mahasiswa itu berbeda nih UMKM-nya. Jenisnya boleh, misalkan kopi kenangan, kopi janji jiwa itu boleh. Tapi kalau misalkan Atia sama Amar misalkan sama-sama kopi kenangan itu tidak diperkenankan ya karena masih banyak bisnis-bisnis UMKM di Indonesia yang teman-teman bisa ambil. Itu untuk OTS-nya. Kemudian teman-teman apabila membuat artikel dari laporan yang analisa itu, kemudian teman-teman upload di media massa, misalkan Kompasiana atau Republika, itu teman-teman akan mendapatkan nilai tambahan. Seperti itu. Untuk pengumpulan
laporan dan publikasi misalkan di media massanya itu di tanggal 3 Mei. Jadi paling lambat pengumpulannya adalah 3 Mei. Untuk mekanismenya nanti akan saya berikan link ke PJ kelas. Kalau di kelas ini berarti Atia. Nanti silahkan teman-teman upload ke link tersebut. Gitu. Itu terkait UTS. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Permisi Bu, izin tanya. Untuk UMKM-nya sendiri, apakah boleh kayak dari bisnis sendiri Bu yang masih berjalan? Soalnya kalau dari saya masih ada apa bisnis yang masih jalan dari kompetisi pendanaan gitu Bu sebelumnya. Itu bagaimana Bu? Berarti bisnisnya real kan? Real Bu ada Bu? Nah, itu nggak apa-apa karena kan masih bertahap ya prosesnya itu Amar bisa analisa dari 8 aspek yang Amar sudah pelajari sebelumnya di mata kuliah ini. Oke baik terima kasih Bu. Oh ya terus itu nanti laporannya dimasukin ke Kompasiana atau Republika gitu. Apakah berarti bentukannya kayak makalah atau artikel biasa aja kayak yang di internet itu Bu? Maksudnya gimana ya Jadi Pak? ada dua ya. Kalau teman-teman membuat, jadi ada dua. Misalkan teman-teman membuat laporan, yang satu lagi buat artikel. Jadi misalkan dari laporan yang apa analisa itu teman-teman mau buat artikel, itu kan yang artikel kan nggak sepanjang laporan ya. Paling hanya 2 sampai 3 halaman aja. Nah, itu teman-teman akan mendapatkan nilai tambahan dari publikasi tersebut. Gitu. Oh oke baik terima kasih Bu. Ya, jadi kalau misalkan hanya sebatas laporan, nanti berikan link laporannya. Kemudian jika memang sampai publish di media massa itu, sampaikan juga link buktinya gitu. Oke baik Ibu. Ada lagi, teman-teman? Ibu saya izin nanya Bu. Ya, silakan. Kalau untuk kayak bisnis makanan gitu Bu, tapi gak yang aktif gitu Bu. Cuman ada kayak misalkan pas open PO atau ada bazar-bazar gitu. Itu boleh gak Bu bisnisnya? Itu bisnis UMKM. Iya Bu. Yang penting jedanya nggak sampai sebulan ya. Misalkan sebulan dia nggak berproduksi gitu. Berarti kan dari segi keuangannya juga finansialnya kan pasti kan bisa dipertanyakan kan di aspek finansialnya gitu Atia. Oke, makasih Bu. Oke, ada lagi? Ibu mau izin ngasih info, Bu. Ya gimana? Tadi Ivanografis dia izin ya, Bu, ada latihan. Latihan apa? eh Apa ya, saya juga nggak tahu lagi, Bu. Dia bilang katanya boleh tolong izinin nggak ada latihan gitu. Nanti mungkin bisa disampaikan ke Ivano ya, agar info izinnya di-share di grup gitu ya Bianca ya. Ya, Bu. Makasih ya, Bu. Oke, ada lagi? Mungkin terkait tugas kelompoknya. Untuk UTS-nya tanggal 3 ya, teman-teman. Paling lambat. Dan untuk tanggal 25 April, jangan lupa tugas CBL-nya dikumpulkan ya. Untuk UTS sudah jelas berarti ya teman-teman.
Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung tanyakan di grup atau bisa japri saya. Itu misalkan media masanya mau di media lain itu silahkan sampaikan aja ke saya nanti apakah memang media tersebut termasuk media yang dapat mempublish artikel ilmiah atau tidak. Gitu. Baik, mungkin bila tidak ada pertanyaan bisa saya akhiri Zoom hari ini. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.